Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 4, subtema 3, muatan pelajaran PPKN. Manfaat gotong royong sebagai bentuk tanggung jawab warga masyarakat. Gotong royong adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan bersama. Unsur-unsur gotong royong antara lain sebagai berikut. Pertama, kegiatan dilakukan dengan cara bekerja sama. 2, semua peserta gotong royong ikut serta sesuai kemampuan masing-masing. 3, dilakukan secara sukarela dan tanpa pamrih. Dan yang keempat, bermanfaat bagi kepentingan bersama. Manfaat gotong royong. Manfaat dari gotong royong, pertama, membuat pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. 2, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan antar warga. 3, menciptakan hubungan yang harmonis antar warga. 4, memupuk solidaritas dan semangat kebersamaan antar warga. Dan yang kelima, menumbuhkan sikap tolong-menolong dan kekeluargaan antar warga. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Hak sebagai warga masyarakat adalah sesuatu yang diperoleh seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai warga masyarakat. Contoh hak sebagai warga masyarakat. 1. Menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. 2. Mendapat jaminan keamanan. 3. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan di lingkungan sekitar. 4. Menyampaikan pendapat atau saran dalam diskusi dengan warga sekitar. Dan hak yang kelima yaitu mencalonkan diri sebagai ketua RT. Kewajiban sebagai warga masyarakat adalah hal yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab berkaitan dengan kedudukan dan perannya di masyarakat. Contoh kewajiban sebagai warga masyarakat. Pertama, menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. 2. Menjaga kebersihan lingkungan. 3. Saling menghormati dan menghargai antar warga. 4. Menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah. Dan yang kelima, mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah kesadaran seseorang akan tugas dan kewajibannya sebagai warga masyarakat. Contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Pertama, mengikuti pemilihan ketua RT. 2. Menghargai hasil diskusi. 3. Membuang sampah di tempat sampah. 4. Mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan. Dan yang kelima, melaksanakan ronda malam. Berikutnya, akibat tidak melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Akibat yang pertama, muncul kesenjangan di masyarakat. 2. Lingkungan menjadi tidak aman. 3. Lingkungan juga menjadi tidak sehat. Dan akibat yang berikutnya, terjadi bencana akibat ulah manusia. Akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat memiliki tanggung jawab sesuai dengan peran dan kedudukannya. Jika tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan, maka dapat timbul masalah. Berikut ini adalah beberapa contoh akibat tidak dilaksanakannya tanggung jawab dalam masyarakat. Jika warga tidak menjaga ketenangan, maka lingkungan menjadi tidak damai, sehingga warga tidak nyaman tinggal di lingkungan tersebut. Jika warga tidak melaksanakan tanggung jawab dalam kegiatan siskambling atau ronda malam, maka lingkungan menjadi tidak aman. Misalnya, banyak terjadi kasus pencurian.
Jika warga tidak melaksanakan tanggung jawab dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan, maka lingkungan akan menjadi kotor dan tidak sehat, sehingga warga dapat terjangkit berbagai penyakit, misalnya demam berdarah. Jika warga membakar sampah yang masih basah, maka akan timbul asap kotor yang mencemari udara. Asap tersebut membuat kualitas udara menjadi berkurang dan mengganggu kenyamanan warga. Selanjutnya, jika warga tidak bertanggung jawab dalam mengelola sampah dan membuang sampah di sungai, maka sungai menjadi dangkal dan terjadi banjir. Banjir dapat merusak lingkungan, menimbulkan berbagai penyakit dan merugikan masyarakat. Jika warga membuang sampah sembarangan, maka lingkungan menjadi kotor. Lingkungan yang kotor bisa menjadi sumber penyakit.